Malam itu, ketika aku masih menahan semua rasa sakit, tiba-tiba saja aku mendengar suara wanita yang berbisik di telingaku. "Intan, kamu di sini aja." Suara tersebut jelas terdengar di telingaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setia Misteri, di channel yang mengangkat tentang pengalaman horor berdasarkan kisah nyata dan kesaksian para pelaku. Baik, di video kali ini kita akan membacakan sebuah kisah pendakiannya Intan bersama 5 orang temannya di tahun 2022, di mana ketika itu Intan yang melakukan pendakian tengah datang bulan. Alhasil, pendakian mereka kala itu mengalami gagal total akibat banyaknya teror yang dialami oleh rombongan mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita simak sama-sama kisahnya. Tapi sebelumnya, demi menjaga privasi, semua nama tokoh dan tempat dalam cerita ini sudah kami samarkan sesuai dengan aslinya. Perkenalkan, namaku Intan. Di pendakian waktu itu memang sedikit berbeda dengan pendakianku sebelumnya. Kenapa? Karena selain waktu itu, aku memang belum pernah mendaki ke gunung tersebut. Waktu pendakian tersebut, aku sedang dalam keadaan datang bulan. Hal itu sebenarnya sudah menjadi masalah besar bagiku. Tapi karena aku tidak mau mengecewakan rekan-rekanku yang telah lama menanti pendakian itu, akhirnya aku pun terus memaksakan diri untuk ikut dalam pendakian tersebut dengan merahasiakan kepada teman-temanku kalau waktu itu aku sedang datang bulan. Waktu itu aku mendaki bersama 5 orang temanku. Sebut saja namanya Susan, Niko, Bagas, Lukman, dan Septian. Di awal pendakian semuanya nampak biasa-biasa saja, dan suara jangkrik yang terus-menerus terdengar ditambah dengan hawa dingin yang mulai terasa, seolah-olah sudah menjadi tanda kalau perjalanan kami semakin lama semakin jauh saja. Dan akhirnya setelah lama berjalan, aku yang awalnya tadi merasa baik-baik saja, tiba-tiba saja malam itu aku merasa kelelahan yang luar biasa. Entah kenapa. Kok tumben sih aku lelah begini? Pikirku dalam hati dengan tidak sekalipun bercerita kepada teman-teman pendakianku. Karena aku takut akan menghambat pendakian ini jika aku mengeluh. Namun sayangnya, meskipun aku paksakan melangkah, tiba-tiba saja napasku terasa sesak dan pundakku juga terasa semakin berat tidak karuan. Kita istirahat dulu ya. Aku capek banget ini, teriakku dengan seketika menaruh tas punggungku di jalur pendakian. Oke, tapi jangan lama-lama ya Tan. Takutnya keburu hujan, jawab Lukman. Setelah semuanya sepakat, akhirnya kami pun istirahat sejenak di tempat itu. Nah, ketika aku sedang beristirahat, aku memang posisi duduknya agak jauh dari teman-temanku. Aku bersandar di salah satu pohon yang ada di situ dengan tatapan kosong. Karena aku merasa seluruh tubuhku semakin lama semakin sakit saja. Namun anehnya, di tengah-tengah aku lagi melamun, tiba-tiba saja kerudung yang aku pakai yang sebelumnya rapi, tiba-tiba ditarik oleh seseorang dari belakang hingga jatuh ke tanah. Ya Allah, siapa yang menarik ini, teriakku sambil aku menoleh ke belakang. Tapi saat itu memang tidak ada siapa-siapa di situ
selain pohon dan kegelapan. Melihat semua itu, tentu saja seluruh temanku terkejut dan mutusin untuk segera melanjutkan perjalanan karena mereka menganggap tempat itu sudah tidak aman lagi untuk kami beristirahat. "Ayo lanjut deh, ini bahaya lama-lama di sini," ucap Bagas seketika berdiri sambil meraih tangan Susan. Dan singkat cerita, akhirnya kami pun melanjutkan pendakian. Selama pendakian, perasaanku semakin lama semakin gak enak. Jantung yang terus berdetak kencang, ditambah langkahku yang semakin lama semakin berat. Itu pun sudah membuktikan jika malam itu sepertinya aku tidak akan kuat untuk meneruskan pendakian ini. Namun karena menurut temanku pos selanjutnya udah dekat, akhirnya aku pun kembali memaksakan diri. Dengan harapan segera sampai di tempat itu dan segera bisa beristirahat. Dan untungnya aku pun bisa sampai di pos itu dengan keadaan baik-baik saja. Sepertinya aku sampai di sini saja. Aku udah gak kuat lagi untuk berjalan. Kakiku sakit, badanku panas, rintihku. Sambil aku melihat ke arah teman-temanku yang saat itu juga sudah tampak kelelahan. Waduh, terus gimana dong? Masa kita gagal muncak sih? Keluh Lukman yang memang dari awal sudah gak suka dengan keadaanku saat itu. Sudah, begini saja. Kalian lanjut saja. Aku nunggu di sini. Besok kalau kalian sudah selesai muncak, kita ketemu lagi di sini. Terus kita turun bareng-bareng, usulku. Oke deh, aku setuju. Sepertinya Intan sudah benar-benar gak kuat. Lanjut Niko. Dan singkat cerita, akhirnya malam itu rombongan pun dibagi menjadi dua. Lukman, Bagas, dan Septian melanjutkan pendakian. Aku, Niko, dan Susan yang ketika itu mutusin untuk mendirikan tenda yang gak jauh dari jalur pendakian itu. Ketika tenda sudah berdiri, malam itu Niko pun menyalakan kompor untuk membuatkan minuman hangat untukku. Sedangkan Susan terlihat sibuk di dalam tenda menata baju dan semua bawaan kami. Maaf ya, kalian jadi gagal muncak gara-gara aku, ucapku. Sudah gak apa-apa, santai aja. Keadaanmu lebih penting, jawab Niko. Namun anehnya, di tengah aku lagi nunggu minuman buatan Niko, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan yang terdengar lirih dari belakang tenda. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun terkejut bukan main. Jantungku seketika berdetak sangat kencang. Kalian dengar sesuatu nggak? Ucapku sambil menoleh ke arah kanan dan kiri. Dengar apa? Sudah, kamu istirahat aja Tan. Ini tempatmu sudah siap, sahut Susan. Kamu beneran gak dengar? Ibuku meyakinkan. Nih minumannya sudah selesai, minum dulu Tan. Nanti cepat istirahat ya, jawab Niko sambil memberiku segelas minuman hangat. Karena mereka tidak peduli dengan apa yang aku katakan, akhirnya aku pun mencoba untuk tidak memperdulikan suara tangisan itu. Meskipun saat itu aku masih saja terus mendengarkannya. Dan akhirnya setelah selesai menghabiskan minuman, aku pun masuk ke dalam tenda dan tidur ditemani oleh Susan. Karena badanku yang semakin lama semakin terasa sakit. Nah, malam itu ketika aku hendak memejamkan mata, kembali aku mendengar suara tangisan tersebut. Makin lama suara itu semakin dekat saja. Bahkan jika ku dengar dengan teliti,
suara tangisan itu sepertinya berasal tepat di belakang tendaku. Dan karena aku tidak nyaman dengan suara tersebut, akhirnya malam itu pun aku bangun dari tidurku dan mengajak Susan untuk mencari di mana sumber suara itu. "San, bangun San. Aku risih dengar suara tangisan ini. Ayo kita lihat yuk," ajakku. "Suara apa sih Tan? Aku kok nggak dengar apa-apa," kata Susan. "Niko, kamu tidur di mana? Masuk aja sini nggak apa-apa. Udah malam loh," ucap Susan dengan sedikit berteriak. Karena waktu itu Niko sepertinya masih sibuk berada di luar tenda. "Iya, bentar lagi. Aku masih bersihin barang-barangku," sahut Niko. Namun anehnya, belum lama Niko menjawab perkataan Susan, tiba-tiba tendaku dilempari batu oleh seseorang. Brak! Mengetahui hal itu, tentu saja aku dan Susan terkejut bukan main dan langsung keluar dari tenda. "Ya Allah, ada yang ngelempar tenda kita dengan batu," ucap Susan. "Iya, aku juga dengar," sahut Niko sambil bergegas ke arah samping tenda. "Waduh, tendanya sampai sobek. Sepertinya memang sengaja dilempar deh. Tapi siapa yang ngelempar ya? Nggak ada orang di sini," terang Niko sambil mengambil sebuah batu besar dan ditunjukkan kepadaku dan Susan. "Untung aku nggak apa-apa. Tadi batunya pas di sampingku," sahutku. Tapi sayangnya, belum selesai kami kebingungan dengan semua itu, tiba-tiba kami bertiga melihat dengan mata kepala kami sendiri. Ada 2 orang pendaki yang berjalan pelan di jalur pendakian yang memang gak jauh dari tempat tenda kami berdiri. 2 pendaki tersebut terlihat berjalan pelan dari arah bawah mengarah ke atas dengan tidak menoleh sedikit pun ke arah kami. Mereka semua terlihat menunduk dan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Mengetahui hal itu, tentu saja Niko masih sempat menyapanya. Karena selain jarak mereka dengan tenda kami begitu dekat, 2 pendaki itu awalnya kami pikir memang pendaki biasa. "Mas, sapa Niko?" Namun anehnya, bukannya menoleh ke arah kami, malah kedua pendaki itu terlihat cuek dan nggak peduli dengan keberadaan kami di situ. Bahkan nih, yang membuat kami terkejut adalah malam itu kami melihat pakaian dan tas punggung pendaki itu terlihat sudah rusak dan kosong, nggak ada isinya. "Sepertinya mereka bukan pendaki deh," bisik Susan sambil meremas tangan kiriku. Karena keadaan yang sudah semakin gak aman, akhirnya malam itu juga Niko mengajak kami untuk turun. "Kalau misalnya kita turun malam ini, gimana Tan? Apa kamu kuat? Ya minimal turun dikit lah. Nanti kalau nggak kuat ya kita berhenti dan diriin tenda lagi, nggak apa-apa kok. Yang jelas jangan di sini. Di sini sepertinya udah nggak aman," terang Niko sambil mengemasi barang-barangnya. Dan singkat cerita, karena aku menganggap Niko paling paham area di sini, akhirnya kami semua menuruti perintahnya. Meskipun badanku terasa sakit semua. Dan setelah semua perlengkapan selesai dibereskan, malam itu pun kami bertiga berjalan turun. Diiringi hujan yang perlahan-lahan juga mulai turun. Selama perjalanan turun ini, tiba-tiba perutku terasa nyeri yang amat sangat. Dan gak hanya itu, pundakku pun terasa sangat berat. Seolah-olah aku sedang menggendong seseorang. Padahal nyatanya aku gak membawa apa-apa di situ. Karena semua barangku udah dibawain sama Niko. "San, kayaknya aku nyeri haid deh nih. Sakit banget rintihku."
Terus gimana? Tahan dikit ya Tan. Kalau nanti ada tempat yang agak luas, kita istirahat lagi aja, terang Susan. Namun sayangnya, semuanya akhirnya berjalan dengan tidak terduga. Malam itu, ketika aku masih menahan semua rasa sakit, tiba-tiba saja aku mendengar suara wanita yang berbisik di telingaku. "Intan, kamu di sini aja." Suara tersebut jelas terdengar di telingaku, ditambah dengan pundakku yang terasa semakin berat. Dan gak hanya itu, bersamaan dengan bisikan tersebut, tiba-tiba saja kepalaku terasa pusing banget. Hingga akhirnya aku gak bisa ingat apa-apa lagi. Semuanya udah tampak gelap. Aku tersadar ketika aku sudah berada di rumah, dengan ditemani semua rekan-rekan pendakian yang ikut bersamaku. Mereka semua terlihat duduk cemas di ruang tamu rumahku. Dan orang tuaku juga ada di situ. Dengan mata sembabnya tampak seperti habis nangis tidak karuan. "Alhamdulillah kamu sudah sadar nak," ucap ibuku sambil memelukku erat. Dan akhirnya setelah seminggu kemudian, rekan-rekanku pun kembali ke rumahku dengan maksud ingin melihat keadaanku. Disitulah aku mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. "Kamu ingat kan terakhir kamu bilang ke aku kalau kamu tiba-tiba nyeri haid?" ucap Susan. "Iya San." "Terus gimana?" sahutku penasaran. "Setelah kamu ngeluh sakit malam itu, tiba-tiba kamu jalan turun cepet banget sambil diem gak ngomong sama sekali. Jalanmu waktu itu bener-bener cepet banget. Aku sama Niko susah payah ngejar kamu." "Hah? Yang bener?" sahutku. "Iya Tan, waktu itu hujan lebat banget. Kamu diajak istirahat gak mau. Kamu malah diem terus sambil jalan gak berhenti," imbuh Niko. "Dan sesampainya kita di area base camp, kamu gak berhenti, malah terus saja jalan kaki sampai jalanan. Karena kondisi base camp waktu itu sangat sepi, karena udah hampir pagi, Niko sempat kesulitan ngambil motor, karena penjaganya udah tidur. Dan akhirnya, setelah motor berhasil diambil, kamu kupaksa naik motor, dan ku antar pulang sampai ke rumahmu ini sekitar jam 6 pagi. Dan yang lainnya menyusul ke sini jam 5 sore, sahut Niko. Iya, ibu juga kaget. Pembalut yang kamu pakai waktu itu tiba-tiba berubah jadi daun, imbuh ibuku yang saat itu duduk bersamaku dan bersama teman-temanku. Setelah mendengar semua itu, seketika aku pun lemas dan seolah-olah gak percaya dengan apa yang sudah ibuku dan teman-temanku katakan. Dan yang paling membuat aku terkejut, adalah menurut penuturan ibuku, ketika aku diobati malam itu, ternyata aku memang diikuti oleh makhluk halus penunggu gunung tersebut sampai ke rumahku ini. Menurut penuturan ibu, makhluk halus tersebut kugendong dan dialah yang mengganti pembalutku menjadi daun. Hal itu dikuatkan dengan penampakan sosok perempuan yang dilihat ibuku beberapa kali di kamarku. Menurut ibu, sosok tersebut terlihat duduk sambil terus menatap wajahku ketika aku belum sadar waktu itu. Karena ibu khawatir dengan keadaanku, akhirnya ibuku mencari bantuan orang pintar di desaku. Dan akhirnya makhluk itu pun berhasil pergi dari tubuhku. Pengalaman waktu itu tentu saja hingga kini masih teringat jelas di kepalaku. Andai saja waktu itu aku tidak memaksakan diri untuk berangkat dengan kondisi datang bulan, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini.
Semoga dengan adanya pengalaman ini bisa menjadi pelajaran agar kita lebih berhati-hati ketika melakukan pendakian. Oke Sobat Misteri, itu tadi kisahnya Intan ketika melakukan pendakian bersama teman-temannya dalam kondisi datang bulan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita untuk lebih berhati-hati. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Semoga kalian terhibur dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.